Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Depi Rosmita NPM 1913-023006 dan rekan saya Lutfia Nurhana dengan NPM 1913-023020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang industri gula pasir. Jadi pembentukan gula dari batang tebu. Jadi ada jenis tebu yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, yaitu tebu kuning dan tebu hitam. Dapat dilihat pada layar jenis dari tebu kuning dan tebu hitam. Nah, jadi tebu kuning ini didominasi dengan warna kuning yang terdapat pada bagian ruas batangnya. Nah, jenis tebu kuning ini paling banyak tumbuh di Indonesia karena asalnya juga dari Asia Tenggara. Jenis tebu hitam ini didominasi dengan warna dongker atau ungu. Nah, dan ada pula yang berwarna merah tua. Nah, tebu hitam ini memiliki kandungan air yang berwarna kecoklatan dan gelap yang tidak seperti tebu pada umumnya. Nah, gula atau sukrosa terbentuk dari hasil asimilasi antara gas CO2 dan air dengan bantuan sinar matahari dalam suatu proses fotosintesis. Jadi reaksinya 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, C6H12O6 ini merupakan gula. Nah, lalu monosakarida dari hasil reaksi tersebut berupa D-glukosa dan D-fruktosa. Nah, bertentangan dengan sintesis secara kimia, kedua monosakarida tersebut secara biokimia membentuk disakarida, yaitu sukrosa. Nah, bila tebu ditebang, kehidupan sel tebu makin lama makin lemah dan akhirnya fotosintesis berhenti. Air tebu bersifat asam. Nah, pH-nya 5 atau 6. Oleh mikroorganisme diubah kembali menjadi glukosa dan fruktosa. Banyaknya sukrosa yang terurai pada saat tebu ditebang ini sampai pengikingan bergantung pada jenis tebu, umur tebu, pemeliharaan, iklim ataupun musim. Nah, agar jumlah peruraian atau inversi sekecil mungkin, sebaiknya setelah tebu ditebang, sebaiknya langsung secepatnya digiling. Nah, untuk panen tebu dilakukan pada tingkat kemasakan optimum, yaitu pada umur 11-12 bulan saat tebu dalam kondisi mengandung gula tertinggi. Nah, untuk komposisi komponen dalam tebu itu dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Komponennya ada sukrosa, itu sekitar 11-19%, gula reduksi sekitar 0,5-1,5%, untuk senyawa anorganik itu sekitar 0,15-1,5%, untuk sabut itu sekitar 16-19%, untuk zat warna itu sekitar 8-9%, dan untuk air itu sekitar 65-75%. Jadi untuk proses pembuatan gula dalam industri itu tahap awal atau tahap yang utama yang harus dilakukan yaitu penggilingan tebu. Untuk menggiling tebu itu diperlukan 4-6 set gilingan yang terdiri dari roll baja. Setiap set terdiri dari 3 buah roll. Satu berada di atas 2 lainnya. Masing-masing set gilingan berbeda dalam ukuran alur dan jarak antar roll. Makin ke belakang, jarak antar roll makin sempit hingga pemerasan menjadi lebih baik. Untuk melarutkan nira yang melekat dalam serabut, dilakukan penyemprotan dengan air atau disebut dengan air imbibisi. Penambahan air imbibisi harus diperhitungkan agar tidak mengganggu proses penguapan atau pemborosan energi. Lalu untuk penambahan air imbibisi sekitar 15-16% dari berat tebu yang digiling. Nah, ampas sisa penggilingan digunakan sebagai bahan bakar katel uap atau sebagai bahan baku untuk fuel. Untuk mencegah terjadinya inversi oleh mikroorganisme, biasanya ke dalam nira ditambahkan zat disinfektan atau formalin atau disemprotkan uap panas. Nira yang dihasilkan dari penggilingan dapat mencapai 80-90% berat tebu.
Lalu setelah penggilingan tebu, tahap yang kedua yaitu pemurnian nira mentah. Tadi kan pada proses penggilingan tebu dihasilkan nira mentah, lalu nira mentah ini dimurnikan. Pemurnian dimaksudkan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terbawa nira hingga diperoleh gula yang jernih. Nah, kotoran-kotoran yang terkandung dalam nira ini antara lain ada suspensi kasar yang terdiri dari tanah ampas dan sebagainya. Suspensi koloid diantaranya protein, lemak, lilin tepung, gum, dan fosfatit. Nah, untuk zat-zat yang menimbulkan warna dan kekeruhan, misalnya klorofil, besi oksida, dan sebagainya. Nah, untuk berdasarkan cara penjernihan, ini dikenal dengan 3 macam penjernihan. Untuk penjernihan nira mentah, ini ada cara defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Untuk proses defekasi, ini ditambah kalsium hidroksida atau CaOH2 kali ke dalam keadaan dingin sampai suasana larutan nira menjadi alkalis. Kemudian dididihkan dan dibiarkan agar kotoran mengendap. Kelemahan cara defekasi adalah pengendapan kurang baik dibandingkan dengan cara sulfitasi dan karbonatasi. Produksi gula yang dihasilkan itu kurang seragam. Untuk cara sulfitasi ini pada cara sulfitasi ini ditambahkan kalsium hidroksida atau CaOH2 kali dan gas SO2 ke dalam nira. Dalam proses ini, sulfitasi nira mentah terlebih dahulu dipanaskan melalui heat exchanger sehingga suhunya naik menjadi 70%. Kemudian, nira tersebut dialirkan ke dalam defekator dan ditambahkan kalsium hidroksida berlebihan, yaitu sekitar 1% lebih banyak dari berat kapur yang diperlukan. Nah, maksud penambahan kapur yang berlebih adalah untuk menetralkan asam-asam yang terdapat dalam nira dan membantu pengendapan. Nah, lalu setelah itu, nira akan dialirkan ke dalam sulfitator dan direaksikan dengan gas SO2. Reaksi antara nira dan gas SO2 akan menghasilkan endapan CaSO3 yang berfungsi untuk memperkuat endapan yang telah terjadi sehingga tidak mudah terpecah. pH akhir dari reaksi tersebut adalah 7. Netralisasi yang dilakukan pada suhu 70-80 derajat Celcius. Gas SO2 ini selain berlaku sebagai zat penetral juga bersifat sebagai zat penghilang warna. Tahap akhir dari proses pemurnian nira dialirkan ke bejana pengendap sehingga diperoleh nira jernih dan bagian yang terendapkan adalah nira kotor. Nira jernih dialirkan ke dalam proses selanjutnya atau penguapan sedangkan nira kotor ini dialirkan ke dalam rotary vacuum filter menghasilkan nira tapis dan blotong. Cara sulfitasi ini menghasilkan gula SHS white sugar yang berwarna putih. Sulfitasi dapat dilakukan dengan cara dingin ataupun panas. Dibandingkan dengan cara defekasi, proses sulfitasi ini lebih baik karena kotoran lebih mudah dan cepat mengendap. Bubur dari kristal gula ini lebih encer dan lebih mudah mengendapkannya. Lalu kristalisasinya lebih baik dan warna gula juga lebih putih. Penghematan waktu dalam pengendapan dan pemasakan. Kapasitas sentrifugal lebih besar. Tetapi cara sulfitasi ini memiliki kelemahan, yaitu deposit nira kental dalam alat pemanas dan penguapan lebih banyak, dan biaya perawatan dan investasi yang lebih besar diperlukan karena masalah korosi yang lebih besar. Selanjutnya, saya Lutfia Nurhana dengan NPM 1913023020 akan melanjutkan presentasi dari Devi Rosmita. Nah, yang tahap kedua, yang C dari tahap kedua itu ada karbonatasi. Nah, ini pada proses ini penjernihan secara karbonasi, bahan adiktif yang ditambahkan, yaitu ada CaOH2 kali dan gas CO2, yang dimana CaOH2 kali ditambah dengan CO2 yang akan menghasilkan CaCO3.
Nah, selanjutnya dari proses karbonatasi ini pindah ke proses ketiga, yaitu penguapan nira encer. Nah, tujuan dari penguapan nira encer ini adalah untuk memisahkan air yang terkandung dalam nira encer sehingga didapatkan larutan nira pekat. Nah, penguapan dilakukan di dalam vakum multiple effect evaporator. Nah, yang keempat ini ada kristalisasi nira kental. Nah, proses yang keempat ini diawali dengan penguapan lebih lanjut terhadap nira kental sampai dicapai keadaan super satu third, di mana di dalam nira kental ini telah dibentuk kristal-kristal gula. Penguapan ini dilakukan dalam pan masakan sedang campuran nira kental dan kristal gula disebut mesosquit. Titik kristalisasi ini gula tebu terjadi pada suhu 78 sampai 80 derajat Brix. Karena itu hasil akhir penguapan di dalam evaporator tidak boleh melebihi 78 derajat. Nah, selanjutnya itu yang kelima yang terakhir, yaitu pemisahan kristal. Untuk memisahkan kristal gula dari cairan dapat ditempuh dengan cara pemutaran. Nah, dalam pemisahan ini terlebih dahulu viskositas molasenya itu dikurangi dengan memberikan air. Kemudian dilakukan pemutaran dengan kristal gula yang diperoleh dikeringkan. Nah, seperti itu proses-proses pembuatan gula dalam industri. Selanjutnya ada limbah cair dan padat dari industri gula ini. Yang contoh-contoh dari limbah cair dari industri gula itu contohnya ada tumpahan bahan yang tidak sengaja, seperti kayak misalnya pada saat proses pembuatan gula itu ada tumpahan-tumpahan bahan cair yang tidak sengaja jatuh atau tumpah. Selanjutnya itu ada limbah padatnya. Nah, limbah padatnya ini contohnya ampas tebu, seperti ampas tebu, abu, dan debu hasil pembakaran ampas-ampas itu pada dedaunan maupun biji-bijian. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.